menjaga agama itu kemudian disetarakan dengan jihad. Tunggu dulu, jihad itu maksudnya apa jihad? Karena jihad dalam Al-Quran itu juga memiliki makna yang berbeda-beda. Tidak mesti jihad itu mengangkat senjata, ya kan? Wong turunnya ayat jihad itu, perintah perang dalam pengertian jihad, dalam pengertian perang itu datang belakangan setelah ada perintah jihad sebelumnya yang bukan dalam konteks perang. Perang itu dilakukan, dan kalau dalam konteks negara, harus negara yang menentukan perang dan tidak. Setelah melihat kondisi tingkat keterancaman sebuah negara oleh kekuatan lain yang mau menyerang. Kalau kita diserang, terus kita diam saja, ya salah kita. Makanya dulu, kenapa ada jihad pada masa Kiai Hasyim Asy'ari itu? Karena diserang kita. Resolusi jihad. Kita tidak boleh, ya resolusi jihad itu kan konteksnya kita diserang. Ini orang Belanda pingin seneng, ya mau kembali lagi, tidak mau pulang, nggak mau pergi dari Indonesia, pingin kembali. Ternyata enak Indonesia itu kan begitu kan. Tapi itu kan membahayakan dalam konteks kenegaraan, kebangsaan secara umum, karena kalau dia datang menyerang kita akan menjadi bangsa terjajah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel YouTube Good Imun. Teman-teman sekalian, kali ini kami kehadiran narasumber seorang cendekiawan muslim yang bagi kami cukup inspirasi dan disebut-sebut sebagai ilmuwan yang tetap santri, begitu. Sudah bersama kami Profesor Arif Zamhari, MAG, PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita manggilnya Mas Kiai Gus. Terserah. Baik, Mas. Beliau ini adalah salah satu pengasuh di Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Hikam Depok. Bener nggih, Mas Kiai? Betul. Baik. Dan beliau juga selama 4 tahun menghabiskan atau menempuh pendidikan di Australia. Begitu Mas ya? Betul. Dan kami mendapat kabar juga nih, sempat tahun 2010 itu menjadi 100 tokoh terkemuka versi Universitas Yale. Ini gimana konteksnya Mas ya? Saya juga tidak tahu itu penilaiannya seperti apa. Yang jelas saya dinominasikan oleh Yale University sebagai salah satu dari tokoh Muslim untuk berpartisipasi dalam salah satu program yang katanya cukup bergensi, gitu. Sehingga saya harus ke sana kemudian melakukan serangkaian kegiatan-kegiatan untuk mempromosikan Islam Indonesia, Islam moderat di Indonesia di beberapa kelas di sana. Dan saya juga mendapatkan kesempatan yang cukup langka ya untuk belajar tentang berbagai hal ya di kampus yang cukup terkemuka dari US sana ya. Dan tentunya kampus sekuler gitu. Ya, kampus sekuler karena di sana kan sekuler ya. Jadi untuk kampus agama ya hanya khusus kampus yang memang fokusnya di teologi. Gitu, Jadi ya mungkin dulunya tidak sekuler kampus itu ya. Kampus itu dulunya mungkin awalnya kampus keagamaan. Kampus keagamaan yang memang didesain untuk calon-calon agamawan. Namun seiring dengan perkembangan zaman, maka kampus itu menjadi diverse, menjadi meluas ya. Bidang-bidang kajiannya tidak hanya melulu agama, ada bidang-bidang ilmu umum ya. Sehingga malah yang sekarang yang cukup terkenal adalah ilmu umum. Ilmu agamanya justru menjadi salah satu bagian kecil Divinity School ya. Oh gitu. Ya kalau kita ya mungkin seperti Fakultas Usuluddin di tengah-tengah UIN gitu lah. Ada ekonomi, ada psikologi ya, ada fisip. Nah di situ ada Fakultas Usuluddin, Fakultas Syariah. Namun di sana kan hanya Divinity School ya. Divinity School itu ya Fakultas Ketuhanan. Oke. Itu ya. Jadi dia mengajarkan ilmu-ilmu
kekristenan, teologi, ya, seperti itu. Baik, baik Mas Kiai. 4 tahun menempuh pendidikan di Australia, yang ya tentu saja itu kampusnya sekuler begitu. Bisa nggak Mas Kiai berbagi pengalaman keberagaman keyakinan atau keberagaman agama di sana itu gimana ya yang dirasakan? Saya kira ya memang kampus saya di Australia, saya kebetulan kuliah di ANU, di Australian National University di Canberra. Itu sebuah kampus yang memang kampus umum ya. Dan di situ juga banyak program studi ya. Tidak ada secara spesifik mungkin studi Islam ya, tapi di situ studi Islam yang bergabung dengan studi kewilayahan. Jadi Middle Eastern and Islamic Studies gitu ya. Dan yang kuliah di situ tentunya juga berasal dari latar belakang agama yang berbeda ya. Dan bagi saya keragaman dalam pengertian agama di situ memang ya kalau di kampus memang tidak kentara ya. Artinya urusan keagamaan itu di negara-negara barat kan menjadi wilayah privat masing-masing kan, bukan menjadi isu publik ya. Jadi di kampus pun ya tidak menonjol karakter keagamaan masing-masing mahasiswa itu. Ya, selain misalkan Anda sebagai orang Muslim ya Anda harus sholat gitu ya. Anda perlu memiliki tempat untuk beribadah. Selebihnya kelompok agama lain ya mereka beribadah atau tidak itu kita juga tidak tahu. Namun kita juga merasakan ya betapa kampus itu menghargai perbedaan agama. Artinya kita sebagai mahasiswa yang beragama Islam diberi fasilitas untuk menjalankan ibadah. Ya, kita diberi tempat yang saya kira cukup representatif ya untuk sebuah musola kampus ya. Dan ada asosiasi Muslim Student juga dan diperbolehkan ya. Dan pada prinsipnya mereka welcome sekali dengan penganut agama lain ya di kampus itu. Jadi fasilitas peribadatan itu pun difasilitasi di kampus? Difasilitasi di kampus. Oke. Sama di Amerika dulu juga begitu. Jadi di Yale University itu semua agama ya ada tokoh agamanya masing-masing. Malah di sana agamanya tidak 6, ada 9. Oh iya. Ada Yahudi, ada Bahai, ya, tambahan ada apalah. Kalau di Indonesia cuma 6 ya. Cuma 6 yang nah, masing-masing mempunyai tokoh di kampus itu. Jadi misalkan saya sebagai Muslim, maka saya akan berafiliasi kepada ulama atau tokoh yang ditunjuk kampus itu untuk memberikan pembinaan keagamaan khusus untuk mahasiswa Muslim. Begitu pula keyakinan agama yang lain. Jadi saya ke sana di Yale itu pas waktu Ramadan, saya ingat saya melaksanakan tarawih itu justru di kampus itu. Di kampus Yale itu dan dengan ulama atau mentornya ya, ulama kiainya lah ya di kampus itu yang dipilih oleh kampus untuk membina itu. Dan ya saya sangat ya terkesan ya, itu pengalaman pertama kali saya ke Amerika ya. Dan pada masa Ramadan saya mendapatkan tempat. Saya kira di situ tidak ada tarawih kan. Dan masjid juga sulit di sana ya. Pada saat itu Ramadan. Ramadan. Saya datang pertama kali bulan Ramadan musim fall ya, dingin-dingin begitu. Saya sulit cari masjid. Ternyata di kampus ada, walaupun tempat beribadahnya itu di basement ya, karena memang kalau musim dingin aktivitas kan di bawah. Baik. Mas Kiai, kita mohon izin kita akan berbincang-bincang seputar ya mungkin keberagaman ya. Kalau kita tarik ke konteks Indonesia, kendati Indonesia ini bukanlah negara agama, tapi mayoritas masyarakatnya kan penganut agama tertentu. Dan tidak tahu ya, kalau kami melihat bahwa tindakan masyarakat yang menganut agama tertentu itu
didorong oleh moralitas agama yang diyakini. Pertama, apakah itu betul pengamatan Mas Yai, dan bagaimana dalam konteks kehidupan bernegara? Oke. Apabila satu masyarakat itu tindakannya didorong atas dasar moralitas agama. Oke. Jadi begini ya, saya kira Indonesia ini berbeda misalkan dengan masyarakat yang lain di Eropa misalnya. Tadi saya katakan Indonesia ini bukan negara sekuler, juga bukan negara agama. Ya. Tapi Indonesia adalah negara yang beragama. Jadi beda, Betul. bukan negara agama, tapi negara yang beragama. Artinya apa? Artinya pemerintah masih memperhatikan urusan agama itu dalam rangka membina keharmonisan. Nah, ini berbeda misalkan kalau di luar negeri. Kalau di luar negeri ya memang, kalau Perancis misalkan, let's say Perancis, itu sekuler memang. Ada konsep laicity di situ ya. Jadi urusan agama menjadi urusan private masing-masing orang ya. Negara nggak ikut campur. Nah, di Indonesia masyarakat kita secara umum masih ya, dalam perilaku mereka masih sangat-sangat kental sekali dorongan moralitas keagamaan itu. Kita harus appreciate itu ya. Karena itu bagian dari ekspresi keagamaan seseorang, dan hanya di Indonesia saja mungkin ya secara khusus beberapa aktivitas warganya itu kental sekali dengan unsur-unsur agama, moralitas agama. Nah, ini bagus ya dalam konteks kehidupan. Artinya memang kita tidak sampai menjadi negara sekuler karena apapun perilaku kita itu didasari oleh moralitas agama. Nah, akan menjadi problem ketika misalkan dalam konteks bernegara itu seorang penganut agama itu menonjolkan ajaran tekstual agamanya untuk kepentingan negara. Ini yang akan problem. Jadi kalau sudah menjadi masuk ke wilayah negara, itu penganut umat beragama itu hanya boleh mengambil tadi Anda sebut sebagai nilai-nilai universal dari agama itu. Moralitas universal yang kita bawa ke atas. Bukan stempel ayat masing-masing agama itu yang akan kita bawa ke level politik. Kenapa? Karena nanti pasti akan benturan dengan orang-orang yang berbeda itu, ya enggak? Ya, betul. Karena itu ada semacam guyonan ya, kalau KPK itu kan tujuannya bagus untuk mencegah terjadinya korupsi. Pencegahan korupsi itu kan ajaran semua agama, ya enggak? Semua agama memiliki nilai universal, melarang orang meluknya untuk mencuri. Nah, KPK ini sebagai sebuah lembaga negara yang sifatnya umum ya, dan tujuan KPK itu sendiri sudah sesuai dengan nilai-nilai universal masing-masing agama termasuk Islam. Betul. Jadi nggak perlu dikasih stempel KPK Islam atau KPK Kristen, KPK Hindu gitu ya. Karena nilai ya atau tujuan, visi dan misi KPK itu sudah sesuai dengan ajaran agama. Jadi moralitas keagamaannya yang dibawa. Jangan aspek-aspek literalnya dari agama itu sendiri yang dibawa ke sana. Tekstual ya. Betul. Itu sesungguhnya yang terjadi di Indonesia mestinya begitu. Artinya mestinya baik ya ketika moralitas agama itu mendrive atau mendorong tindakan masyarakat. Sangat baik. Baik, tapi dalam level tertentu nih Mas. Dorongan atau nilai moralitas agama itu terkadang membuat masyarakat ini terlalu kental atau tekstual ya bahasa Mas Yai tadi. Karena ada bahasanya ini kan toleransi antar
umat beragama, Oke. itu lebih mudah ketimbang toleransi sesama agama. Ya, Mas. Nah, pertanyaan kami begini, Mas. Sebenarnya konteks menjaga agama itu sebenarnya bagaimana sih? Apakah menjaga agama ini setara maknanya dengan kita berjihad dalam tanda kutip? Saya kira menjaga agama, kalau menurut versinya Gus Bah itu ngapain agama dijaga, gitu ya. Tapi maksudnya begini, perilaku apa ya namanya ya, nilai-nilai agama itu harus dilakukan oleh masing-masing pemeluk agama itu, ya. Nah, menjaga agama itu dalam konteks apa sih menjaga agama? Kita yang melaksanakan ajaran-ajaran agama kita secara benar dan konsekuen, itu saya kira sudah bisa masuk kategori menjaga agama. Jadi kita melaksanakan ajaran agama itu, ya kan? Kalau menjaga agama itu kemudian disetarakan dengan jihad, nah, kita tunggu dulu, jihad itu maksudnya apa jihad? Karena jihad dalam Al-Quran itu juga memiliki makna yang berbeda-beda. Tidak mesti jihad itu mengangkat senjata, ya kan? Wong turunnya ayat jihad itu, perintah perang dalam pengertian jihad, dalam pengertian perang itu datang belakangan setelah ada perintah jihad sebelumnya yang bukan dalam konteks perang. Apa itu? Ya, jihad kan bisa jihad melawan setan, jihad melawan nafsu, itu juga jihad. Nah, kesalahan orang itu sering memaknai jihad hanya melulu dengan perang. Dan mereka juga tidak tepat ketika jihad itu, kapan jihad dibolehkan. Jihad itu dibolehkan kalau kita diserang, kalau dalam ajaran Islam itu. Kalau nggak diserang, kita nggak boleh menyerang. Nah, sekarang itu agak aneh. Jihad tidak di wilayah perang. Jihad di Sarina, Jalan Tamrin. Nah, ini yang keliru memaknai jihad. Wong dia nggak diserang kok. Apa dia diserang di Jakarta oleh sebuah kekuatan besar gitu ya, yang akan mengancam nyawa dia sehingga mengharuskan dia untuk jihad? Kan enggak juga, kita nggak diserang, ya kan? Berarti memaknai konteks perintah perang kalau dalam konteks kekinian gimana, Mas? Ya, itu tadi perang yang Anda sebut jihad memang ada ajarannya, tapi lagi-lagi itu ada syarat rukunnya jihad itu. Jihad tidak boleh dilakukan sembarang. Pengumuman perang itu juga tidak boleh orang mengumumkan sendiri. Besok kita perang yuk. Perang itu dilakukan, dan kalau dalam konteks negara, harus negara yang menentukan perang dan tidak. Setelah melihat kondisi tingkat keterancaman sebuah negara oleh kekuatan lain yang mau menyerang. Kalau kita diserang, terus kita diam saja, ya salah kita. Makanya dulu kenapa ada jihad pada masa Kiai Hasyim Asy'ari itu, karena diserang kita. Resolusi jihad. Kita tidak boleh, ya resolusi jihad itu kan konteksnya kita diserang. Ini orang Belanda pingin seneng, ya mau kembali lagi, tidak mau pulang, nggak mau pergi dari Indonesia, pingin kembali. Ternyata enak Indonesia itu kan, begitu kan. Tapi itu kan membahayakan dalam konteks kenegaraan, kebangsaan secara umum, karena kalau dia datang menyerang kita akan menjadi bangsa terjajah lagi. Maka Kiai Hasyim Asy'ari ya mengumumkan resolusi jihad itu. Nah, itu benar kalau jihad yang begitu. Yang di Jalan Tamrin tadi yang nggak benar. Sarina ngebom, di Surabaya di depan gereja ngebom, alasan jihad. Gimana? Belum ada perang, pengumuman perang, dia sudah mengebom dirinya lagi. Meledakkan dirinya dan membunuh orang lain. Wong hidup kok prinsipnya membunuh. Mestinya kan kita itu menghidup-hidupkan orang lain kan, bukan membunuh. Membunuh jiwa satu itu kan sama dengan membunuh mangqatala nafsan, ya. Seperti membunuh seluruh umat itu, kalau membunuh satu nyawa yang tidak berdosa. Faka'anna maqatala nasa jami'an kan. Jadi seperti membunuh banyak
seluruh manusia. Hmm. Satu aja itu padahal. Loh, kenapa nggak dibalik kita menghidup-hidupkan orang, ya kan? Membina, mendidik, membangun peradaban, ya, supaya masyarakat kita, khususnya umat Islam ini maju, civilized, ya, beradab, maju pendidikannya, generasi mudanya oke, bisa bersaing. Itu jauh lebih bagus daripada membunuh. Nah, jadi menurut saya itu ada kesalahan dalam memaknai tentang konsep jihad. Jadi kita ini tidak dianggap, kita ini tidak pada masa, tidak dalam posisi darul harb, Terancam. Ya, dalam perang, dalam kondisi perang. Tapi mereka itu kan memaknai kita itu diperangi gitu loh, ya. Ada semacam bayangan-bayangan yang istilahnya ilusi mereka bahwa kita ini diperangi. Padahal yang diperang di sana. Kita ngebom di sini. Yang dibom, yang meninggal di Bali itu ternyata ustadz ngaji. Habis pulang kebetulan lewat situ, ada bom meledak, dia meninggal di situ. Kan tidak boleh itu. Orang nggak berdosa kok dibom. Iya, jadi mendengar istilah jihad itu mengerikan sekarang, Mas Yai. Ya, sebetulnya jihad ajaran agama. Betul. Sih. Tidak perlu menjadi mengerikan kalau kita paham maknanya. Betul, ya kan? betul. Kapan jihad itu bisa dilakukan? Dalam kondisi apa kita harus berjihad? Ya kalau dulu kita pada masa Belanda kita mempertahankan negara ini itu jihad. Iya toh? Jihad itu. Dan itu memang diperintahkan. Jadi ajaran jihad itu sebetulnya bukan ajaran kekerasan kalau dalam Islam itu. Ya karena memang jihad dilakukan untuk memelihara perdamaian kan dalam konteksnya itu kan. Dan dalam sejarah, ingat dalam sejarah perjalanan Nabi itu tidak pernah Nabi ofensif melakukan penyerangan ya. Tidak pernah. Semua jihad yang dilakukan Nabi itu dalam konteks defensif. Beliau mempertahankan diri, tidak menyerang. Ini yang perlu Apakah itu merujuk pada istilah bahwa peperangan itu untuk perdamaian? Itu bagaimana mana itu? Ya kan memang itu. Kalau kita diperangi orang, ya, kemudian tidak, padahal kekuatan itu juga kekuatan zalim yang akan akan merugikan kita, ya, akan menghabisi kita. Lah kalau kita tidak melakukan peperangan gimana kita? Ya. Kita tidak melawan misalkan. Nggak mungkin akan terjadi proses perdamaian kan? Pasti kita akan menjadi tawanan kan, konteks saat itu kan begitu. Kita diserang, kita menjadi tawanan, ya. Kita akan dijajah. Begitu. Betul. Hari ini kan sedang masih bergulir ya sekian tahun lamanya konflik di Gaza itu. Konflik di Gaza, ya. Palestina. Sebenarnya ini konflik agama atau ada hal lain sih sebenarnya Mas? Sebetulnya sangat kompleks ya. Kita tidak bisa sekarang ya mengatakan bahwa itu semata-mata terjadi karena motif agama. Tapi awal pendudukan wilayah itu kan argumentasinya agama. Betul. Orang-orang Yahudi yang ada di luar, kemudian dia ingin kembali ke tempat yang dijanjikan, itu kan mereka atas nama agama, informasi konon, informasi wahyu. Awalnya agama. Ya jadi orang Yahudi ingin tempat begitu kan. Nah ternyata di situ sudah ada orang lain yang tinggal dan harus diusir. Dan itu didukung oleh kekuatan-kekuatan politik, Inggris dan lain sebagainya yang membantu Israel untuk mencaplok wilayah itu. Ya, saya katakan menganeksasi itu. Jadi sudah bercampur baur, awalnya agama, kemudian menjadi politik, ya mungkin ekonomi juga, ya. Perlu keseimbangan yang ada di sana, ya. Negara-negara seperti Amerika, Timur Tengah, Eropa itu kan butuh keseimbangan di situ sehingga Israel ini sebagian dari.
politik global mereka gitu lah ya. Saya kira itu ya. Jadi ya konflik-konflik begitu itu memang ada ya, konflik yang memang dia awalnya bukan karena faktor agama, tapi kemudian agama dilibatkan menjadi salah satu bagian dari konflik itu untuk membuat konflik itu seolah-olah memiliki memiliki nilai yang lebih heroik gitu ya. Untuk melegitimasi juga bisa saja begitu. Jadi memang ya saya bukan agamanya yang salah kalau saya ya pemeluknya yang memaknai yang menggunakan agama untuk kepentingan itu yang mungkin ini ya. Jadi sangat kompleks Mas melihat konflik di Gaza itu ya. Tapi bahwa di situ ada ketidakadilan ya, betapa pasukan Israel ya itu sudah tidak tidak peduli lagi terhadap etika-etika global ya yang terkait dengan hubungan antar negara. Bahkan PBB juga tidak dihiraukan ya. Betul. Nggak digubris. Jadi ada proses yang menurut saya ya kedaliman di situ. Yang saya kira ini butuh suara seluruh negara yang peduli terhadap kemanusiaan ya. Peduli terhadap kemanusiaan. Jadi isunya sekarang bukan agama tapi kemanusiaan. Betul. Gimana orang kemudian dibom tempatnya tanpa tanpa peduli apapun ya, dihancurkan lulu lantak. Dan tidak imbang kekuatannya itu lawannya. Betul. Nah, apakah motif agama itu dipergunakan untuk ya mengkonsolidasikan kekuatan-kekuatan negara di luar daripada itu? Untuk melawan itu? Betul. Ya, atau ada? Saya kira sebetulnya isu di situ untuk mengatasi konflik di Gaza itu sebetulnya tidak hanya masalah agama ya. Oke, agama bisa, tapi yang penting itu masalah kemanusiaan. Universal. Kemanusiaan itu di atas keagamaan. Ya, humanity is above religion. Dalam prinsip Islam itu kalau ada misalkan secara kemanusiaan orang itu berbahaya, agama disisihkan. Misal sampean haji nih ya. Kalau perjalanan Anda mau ke tanah haram itu ada perang misalkan yang membahayakan kemanusiaan, Anda boleh tidak berangkat haji walaupun Anda mampu. Secara ekonomi, tapi secara perjalanan kan tidak aman. Betul. Artinya boleh Anda tidak haji. Iya, mengurungkan. Anda mau wudhu, tapi ada anjing ya yang haus dan butuh air yang Anda gunakan untuk wudhu. Anda tidak perlu wudhu, Anda boleh tayamum. Memberi minum anjing itu justru lebih bagus daripada wudhu. Ini saya katakan humanity is above religion ya. Kemanusiaan itu selalu dipentingkan di atas agama. Jadi isu Gaza itu ya isu kemanusiaan secara umum. Bagaimana anak kecil dibom itu coba. Anak nggak berdosa, perempuan nggak berdosa dibom. Dan harus terusir dari kampung halaman mereka dan mendapati kehidupan yang tidak layak. Betul. Baik. Jadi isunya bukan agama ini. Ya. Kalau orang pekah nilai rasa kemanusiaannya, pasti dia akan melawan apapun agamanya. Dan semua agama mengajarkan kemanusiaan pastinya Mas. Ya, saya kira semua agama mengajarkan itu. Baik Mas Kiai. Terima kasih Mas Kiai perbincangan yang sangat luar biasa dan mudah-mudahan pengalaman Mas Kiai bisa menginspirasi teman-teman ini. Semoga. Alhamdulillah. Baik, teman-teman sekalian, sampai jumpa kembali di next session dan jangan lupa subscribe channel YouTube Good Imut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.